Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Jaring api besar turun dari langit dan menelan area di depan Susansi dari atas. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Susansi akan berhenti di jalurnya, Susansi membuat keputusan yang tidak diharapkan siapapun. Dia tidak berhenti dan terus berlari ke depan. Jaring api menutupi dirinya. Seringai dingin muncul di bibir Lian. Dia yakin bahwa Susansi tidak menyadari bahwa jaring api ini adalah alat jiwa yang telah dia ciptakan. Jaring api ini akan membatasi lawan seperti sangkar, namun semua serangan tipe api bisa menembus jaring api. Dan dengan demikian, ia dapat terus menyerang lawannya. Ini berarti bahwa Susansi akan berada dalam masalah besar jika dia mendarat di dalam jaring api. Saat api akan turun dan menelan Susansi, perisai Xuanwu memblokir serangan berbagai alat jiwa Lian. Pada saat ini, Susansi berhenti di jalurnya. Dia bahkan tidak melirik jaring api yang turun dari langit saat dia meletakkan perisai di depan dadanya. Detik berikutnya, Lian melihat dua bintik cahaya merah menyinari perisai Xuanwu. Setelah itu, dia merasa ruang telah terdistorsi. Segala sesuatu di sekitarnya tampak seperti ilusi. Lian sedikit pusing karena ini, dan serangan alat jiwanya juga tampaknya menjadi sangat berantakan dan kacau. Distorsi ini hanya berlangsung sesaat sebelum keadaan normal dipulihkan. Detik berikutnya, Lian terkejut. Itu karena dia menemukan dengan sangat ngeri bahwa dia berada di depan Susansi dan perisai Xuanwu. Dan jaring api itu baru saja mendarat. Kekuatan jiwa hitam yang lebat menyembur dari tubuh Susansi. Cincin jiwa ketiga dan keempatnya mulai menyala. Keterampilan jiwa ketiga adalah kekuatan dunia bawah misterius. Sedangkan keterampilan jiwa keempatnya adalah pemindahan dunia bawah misterius. Dengan kekuatan Xuanwu yang mendukungnya, kekuatan jiwa yang dilepaskan menyebabkan jaring api turun dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Keterampilan jiwa keempatnya, pemindahan dunia bawah misterius, tidak mengubah posisinya dengan lawannya. Sebaliknya, itu menyebabkan lawannya dipindahkan di depannya. Susansi lebih tenang dalam pertempuran yang begitu penting. Lian telah tiba begitu dekat dengan Susansi dalam sekejap sehingga Lian bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia melihat pupil hitam Susansi yang dingin dan menakutkan. Setelah itu, perisai Xuanwu menabraknya. Lian adalah raja jiwa, sedangkan Susansi hanyalah leluhur jiwa. Tapi perisai Xuanwu menyebabkan dampak yang tak terbayangkan pada saat ini. Lian masih berhasil bereaksi melalui kepanikannya. Dia ingin melepaskan penghalang tak terkalahkannya, tapi Lian salah perhitungan kali ini. Sebelum perisai Xuanwu menabraknya, dia sudah merasakan riak air lembut yang menyelimuti tubuhnya. Dia adalah master jiwa tipe api, sedangkan Xuanwu adalah tipe air dan bumi. Air adalah elemen utama, sedangkan bumi adalah elemen sekunder. Saat jiwa bela dirinya ditekan, kekuatan jiwanya ditarik kembali dan dia tidak bisa menggunakan penghalang tak terkalahkan. Perisai Xuanwu menabraknya di saat berikutnya. Seluruh tubuh Lian menjadi hitam setelah dia dipukul dan ada perasaan air terciprat. Pecahan logam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya ke segala arah. Bukan hanya ini, tetapi dia tampaknya telah tersedot ke pusaran air. Tubuhnya tidak dibuang dan seutas dentuman bergema dari permukaan perisai Xuanwu. Cincin jiwa pertama Susansi juga mulai berkedip. Versi peningkatan dari gempa dunia bawah misterius diungkapkan. Tubuh Lian tampaknya dipukul ribuan kali dalam sekejap. Alat jiwanya tersingkir darinya dan kekuatan jiwanya hilang. Hidupnya juga dalam bahaya. Surga iblis Doulo bereaksi pada waktunya. Ketika dia melihat sesuatu yang salah, dia sudah muncul langsung di samping Lian. Dia menggunakan satu tangannya untuk memotong posisi pusat di mana keduanya saling bertabrakan. Cahaya hitam dari perisai Xuanwu tersentak sedikit dan Susansi terhuyung mundur setengah langkah.
sedangkan Lian runtuh ke tanah. Setidaknya 7 atau 8 tulang rusuknya mungkin patah dan organ dalamnya juga sangat terluka. Jika dia tidak menggunakan pelindung alat jiwanya, luka-lukanya akan lebih buruk. Bahkan telapak tangan surga iblis dahulu bergetar sedikit ketika dia menghentikan Susansi. Ini menunjukkan betapa kuatnya gempa dunia bawah misterius. Susansi tidak lagi hanya seorang guru jiwa tipe pertahanan. Sebuah kekuatan lembut dan besar menyeret tubuh Lian turun dari panggung kompetisi. Surga iblis Doulo berkata dengan suara yang dalam setelah dia melirik Susansi, anggota yang bersaing kedua dari tim Ryu, Chen An, masuk medan pertempuran. Kamu mundurlah. Beberapa kata terakhirnya adalah untuk Susansi. Susansi tidak menarik perisai Xuanwu-nya, tetapi mundur beberapa langkah. Botol susu lain juga muncul di tangannya. Saat dia melangkah mundur, dia menggunakan botol susu tanpa menarik perisainya. Riak putih susu bisa terlihat menyebar keluar dari tubuhnya. Sansi! Bebe tidak bisa menahan diri dan berteriak dari bawah panggung. Dia yang paling jelas tentang kemampuan Susansi. Dia telah memenuhi potensinya dengan menggunakan perisai Xuanwu yang juga menghabiskan semua kekuatan jiwanya. Dia menggunakan botol susu untuk memulihkan kekuatan jiwanya ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat. Jiang Nanan perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadaran dalam pelukan Xiao Xiao dengan bantuan ahli jiwa tipe penyembuhan. Jiang Nanan sedikit bingung ketika dia melihat sosok besar dan tinggi yang mundur langkah demi langkah dengan punggung menghadap padanya dan menggunakan botol susu untuk mendapatkan kembali kekuatan jiwanya. Dia melakukan ini untukku. Dia memperlakukanku. Tapi emosi yang kompleks melonjak di hati wanita muda ini. Ketidaksukaannya yang intens pada seseorang perlahan menghilang. Dia memang membangkitkan kekuatan Xuanwu. Aku sudah berhasil. Tetapi mengapa aku merasa panik meskipun aku berhasil? Apakah dia serius kepadaku? Tapi dia... Pikiran Jiang Nanan melayang ketika dia melihat Susansi. Wajah lembutnya juga mulai memerah. Dia menundukkan kepalanya seolah dia tidak berani menatapnya di atas panggung. Ada sedikit kekhawatiran. Chen An adalah anggota tim resmi dari tim Ryu. Jiwa bela dirinya adalah burung petir. Dia juga adik kandung Chen Fei. Dibandingkan dengan saudaranya, Chen An baru berusia 18 tahun. Jelas dia lebih berbakat daripada saudaranya karena dia bisa mewakili Akademi Teknik Kekaisaran Ryu sebagai anggota tim resmi meskipun dia baru berusia 18 tahun. Dia hanya memiliki satu saudara kandung. Chen Fei sudah mati. Dia telah mati di bawah api Phoenix Ma Xiaotao. Mata Chen An berubah merah darah saat ini ketika surga iblis Doulo mengisyaratkan dimulainya kompetisi. Ia melompat ke arah Susansi seperti sambaran petir. Dia terlalu cepat. Dia bahkan lebih cepat dari kakak laki-lakinya. Yo hanya bisa melihat Chen An menggunakan sepasang pedang pendek sebagai senjatanya meskipun dia menggunakan mata rohnya. Sambaran petir melonjak langsung ke arah Susansi dan bahkan surga iblis Doulo harus benar-benar fokus. Sinar dari botol susu Susansi telah menghilang ketika lawannya berlari ke arahnya. Dia mengangkat perisai Xuanwu. Dia bergerak setengah langkah ke kanan dan memeringkan perisai Xuanwu-nya. Garis cahaya keemasan maju menyerempet melewati perisai Xuanwu. Dan di tengah-tengah percikan api, serangkaian ledakan bergema dari perisai Xuanwu. Kekuatan ledakan yang menakutkan ini terlalu berat bagi Susansi. Meskipun dia memiliki perisai Xuanwu, dia mundur beberapa langkah dengan cepat dan berhasil menstabilkan setelah terhuyung sedikit. Chen An berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat dan menyerang dengan cepat. Alat jiwa tipe pertempuran jarak dekat yang kuat bersama dengan kecepatan ekstrimnya membuatnya lebih kuat dari raja jiwa tipe kelincahan. Ada sepasang pedang pendek di tangannya. Dia telah membuat alat jiwa kelas 6 ini melalui semua usahanya. Satu pedang memiliki efek kilat dan sangat cepat, sementara pedang yang lain bisa memicu badai. Begitu diserang oleh pedang ini, badai akan mengamuk dan menyerang lawan. Itu juga akan menciptakan peluang bagi pedang lainnya. Detik berikutnya, Chen An sudah menyerang Susansi seperti sambaran petir. Pertahanan Susansi telah mencapai standar raja jiwa dengan perisai Xuanwu mendukungnya, namun dia masih dipaksa kembali oleh serangan tanpa henti Chen An. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Sambaran petir
membawa bunyi gemercing yang menggema. Susansi dalam bahaya besar sekarang. Dia beresiko binasa di bawah sambaran petir. Dia semakin dekat ke tepi panggung. Jika ini terus berlanjut, Susansi pasti akan dipaksa turun dari panggung. Bahkan jika dia bisa menahan serangan Chen An. Namun Chen An mengubah arah serangannya pada saat ini. Susansi harus mundur. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Guru tim Ryu marah. Chen An berada di ambang kemenangan sebelumnya. Dia ingin membalas dendam untuk Chen Fei. Orang ini Marulong sedikit kesal saat dia menutup matanya. Apalagi yang bisa dia katakan? Chen An tidak memaksa Susansi turun dari panggung karena dia ingin lebih banyak waktu untuk menyerang. Dia ingin menemukan celah dan membunuhnya. Susansi terpaksa mundur. Dia terhuyung-huyung sekarang dan bisa dibunuh kapan saja. Surga iblis dahulu berpengalaman dan tahu motif Chen An. Sebuah ledakan terdengar dari perisai Xuanwu. Tangan Susansi juga sedikit gemetar dan dia terhuyung-huyung mundur dengan cepat. Dia ingin menggunakan keterampilan jiwanya untuk menebus kekurangannya. Tetapi kecepatan Chen An meningkat ke puncaknya saat ini. Pedang Chen An menusuk Susansi dengan cepat. Surga iblis dahulu ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia bisa mengatakan bahwa Susansi tidak dapat menghindari pukulan ini. Tetapi dia melihat perisai Xuanwu Susansi menyala. Pedang yang berkedip menusuk ke dada Susansi. Petir yang kuat melintas di dadanya. Dan seluruhnya sepertinya dilapisi oleh petir. Tidak, di bawah panggung Jiang Nanan yang terluka mengerang sedih. Lalu memuntahkan seteguk darah segar. Petir yang menyambar ke seluruh tubuhnya adalah efek yang disebabkan oleh pedang yang berkedip itu. Saat pedang itu menusuk tubuhnya, kilat yang menyala melonjak di seluruh tubuhnya dan bahkan bisa merobeknya. Chen An senang ketika dia berhasil menusuk Susansi. Dengan berhasil, dia bergumam pada dirinya sendiri. Kakak laki-laki, aku sudah membalasmu. Namun, senyumannya menegang pada saat ini. Tubuh Susansi tertutup oleh kilatan. Perisai tangguh Xuanwu melunak. Itu berubah menjadi air yang beriak yang menelan tubuhnya. Susansi telah menunggu saat ini terlalu lama. Terhadap seorang insinyur jiwa jarak dekat, pemindah dunia bawah misterius tidak berguna. Membawa lawannya dekat dengannya hanya akan memungkinkan lawannya meningkatkan frekuensi serangannya. Gempa dunia bawah misterius bahkan tidak bisa membuat gempa dengan kecepatan yang sesuai dengan tingkat serangan lawan. Itu sebabnya dia hanya bisa menunggu kesempatan tiba. Dia sengaja mengungkapkan celah di pertahanannya. Dia mengambil resiko. Perisai Xuanwu berubah menjadi bola cahaya berair hitam yang menelan Chen An dengan tepat. Detik berikutnya, ilusi besar perisai Xuanwu muncul di belakang Susansi. Perisai itu berubah menjadi cairan. Perubahan datang terlalu tiba-tiba, tetapi itu mengubah hasil pertarungan. Bahkan BB yang paling akrab dengan Susansi tidak tahu bahwa teman baiknya ini memiliki kemampuan seperti ini. Ini memiliki kekuatan yang menakutkan yang hampir tak tertahankan. Namanya adalah keturunan Xuanwu. Ini adalah kekuatan tambahan yang dimiliki oleh perisai Xuanwu. Namun Susansi hanya bisa menyerang dalam jarak terdekat karena dia belum bisa sepenuhnya mengendalikan perisainya. Selain itu, area yang bisa dia tutupi sangat kecil dan dia hanya memiliki satu kesempatan. Begitu lawannya menghindari serangan ini, dia tidak akan lagi memiliki peluang untuk menang. Chen An menurunkan penjagaannya sesaat setelah dia mendapatkan apa yang diinginkannya dan melambat. Ini memberi Susansi kesempatan untuk melepaskan serangan habis-habisan ke arahnya. Kilatan petir dari pedang tidak menyebabkan bahaya bagi Susansi. Hanya pedang yang menusuk menembusnya yang membuatnya sangat kesakitan. Air menghantarkan listrik. Selain itu, Susansi memiliki perisai Xuanwu. Dia bisa menekan lawannya sepenuhnya menggunakan jiwa bela dirinya. Itu sebabnya petir dari pedang keluar dari tubuhnya oleh kekuatan jiwanya yang seperti air. Tidak mudah untuk menyakiti master jiwa tipe pertahanan. Reaksi pertama Chen An dilanda riak air adalah meledakkan kekuatannya. Kilat petir menyinari pedang yang lain dan ledakan kuat bergema darinya. Cairan kental menahan Chen An melarikan diri. Darah segar mengalir ke dada dan telapak tangan Susansi saat dia menarik pedang yang berkedip dari dadanya dan menatap dingin pada Chen An yang terperangkap, yang dikelilingi oleh cahaya hitam dari perisai Xuanwu. Selamat tinggal. Sosok Xuanwu ilusi di belakang Susansi berubah menjadi perisai Xuanwu lain saat cahaya hitam melintas. Mata ular pada perisai kemudian menembakkan cahaya merah, menyebabkan cahaya hitam yang menjebak Chen An menjadi merah dalam sekejap.
Berhenti! Surga Iblis Daulo melangkah maju dan berusaha menghentikan serangan Susansi, namun metode serangan bawaan perisai Xuanwu terlalu aneh. Surga Iblis Daulo mendirikan lapisan cahaya untuk memisahkan keduanya dan mengulurkan tangannya untuk menarik Chen An keluar, namun dia dengan cepat menarik tangannya ketika dia memasukkannya ke dalam cairan merah. Seolah-olah dia terkejut. Ekspresi Surga Iblis Daulo telah berubah karena perasaan mengerikan yang dia alami. Rohnya bergetar karena aura kesedihan Xuanwu. Setelah itu, dia menyaksikan Chen An menghilang di dalam cairan merah, atau lebih tepatnya dia meleleh di dalam cairan. Serangan ini tidak lagi hanya disebabkan oleh kekuatan Susansi. Dia menjadi perantara antara Xuanwu yang mengendalikan elemen air dan bumi. Hanya ada 3 cara untuk mencegah pukulan ini mendarat. Menghindari terkena bola cahaya hitam dari perisai Xuanwu, membuat Susansi turun atau mengalahkannya sebelum keturunan Xuanwu dilepaskan sepenuhnya, dan cara terakhir, menekan Xuanwu dengan jiwa bela diri. Namun ini sangat sulit. Ini adalah pertama kalinya Susansi menggunakan keterampilan bawaan ini, atau lebih tepatnya keterampilan keturunan ini. Chen An juga korban persembahan pertama menuju keturunan Xuanwu. Erangan sedih terdengar dari bawah panggung. Semua orang dari tim Ryu menjadi gila. Guru mereka bahkan segera naik ke panggung kompetisi. Ini yang ketiga. Ini adalah anggota ketiga dari tim mereka yang tewas di turnamen. Bagaimana ini bisa terjadi? Guru mereka benar-benar bingung sekarang. Tidak mungkin dia bisa bertanggung jawab kepada dekan setelah 3 talenta luar biasa akademi telah terbunuh. Susansi tidak melihat semua ini. Begitu Chen An meleleh menyatu dengan sinar merah, dia pingsan. Bebannya sangat berat saat ini. Dia tidak berakting lagi. Dia berhasil mengalahkan 2 raja jiwa sebagai leluhur jiwa. Dia sudah banyak berkontribusi untuk kemuliaan Shrek. Selain itu, dia hanya seorang master jiwa tipe pertahanan. Semua orang dari tim Ryu menerobos panggung menuju Susansi. Berhenti! Surga Iblis Daulo berteriak. Meskipun dia merasa suram, dia masih harus menahan tim Ryu. Karena dia adalah wasit. Tim Ryu tidak bisa lagi menahan diri. Mereka terlalu emosional. Sinar alat jiwa yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Susansi yang telah roboh ke tanah. Namun sosok yang kurang ajar muncul di tengah panggung pada saat ini, dan semua sinar cahaya secara instan tersebar. Lapisan kuning tak berbentuk tampak menyebar di udara. Semua orang di atas panggung termasuk Surga Iblis Daulo tampaknya telah membeku di tempat, dan semua tindakan mereka terhenti. Sosok di atas panggung memegang labu anggurnya dan dengan tenang menenggak seteguk anggur. Dia memandang semua orang dari tim Ryu dengan damai, mencoba memberontak. Kata-kata sederhana ini tampaknya sangat menghantam pikiran semua orang dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Tak satu pun dari mereka yang bisa berbicara saat ini. Tanpa ragu, orang yang muncul di atas panggung dan yang menyebabkan semua orang menjadi takut adalah Toti Daulo, Penatua Xuan. Penatua Xuan berkata dengan acuh tak acuh, sejarah turnamen benua dapat ditelusuri lebih dari 10.000 tahun. Bahkan ketika Aula Wuhun mengendalikan semua penguasa jiwa di benua ini, turnamen belum pernah terganggu sebelumnya. Silahkan temui wasit jika seseorang terbunuh dan kamu ingin membalas dendam. Menurut aturan, semua anggota yang bersaing harus memberikan segalanya untuk menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Wasit bertugas memantau kompetisi. Jika seorang meninggal, wasit yang bersalah. Apa hubungannya dengan anggota tim kami? Jika ada yang berniat melanggar peraturan berumur 10.000 tahun ini, mereka bisa datang dan mencariku. Dia berbalik dan berjalan menuju Susansi. Saat dia berbicara, sinar kuning lembu disuntikan ke tubuh Susansi yang segera memulihkannya. Itu juga menyegel pembuluh darah tempat luka-lukanya berada. Surga Iblis Daulo, Huang Jinsu sangat tertekan setelah mendengar ini. Garis-garis hitam yang halus tampak terkulai dari dahinya. Mengapa orang tua ini masih hidup? Namun dia tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Ketika Penatua Xuan mencapai ujung panggung, ia berbalik dan berkata turnamen harus dilanjutkan.
kecuali jika kalian ingin menjadi sasaran semua lelucon. Oh ya, aku tidak peduli jika yang lain mati, tetapi jika orang-orang kecil ini mati, aku tidak dapat menjamin bahwa aku tidak akan menggila. Aku tidak berpikir ada orang di sini yang bisa menghentikanku jika aku menggila. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.